Keripik buah dengan cara vacuum frying. Karakteristik keripik buah. Tekstur keripik dipengaruhi oleh sifat bahan dasar, ketebalan irisan, suhu, waktu penggorengan, dan perlakuan pasca penggorengan. Bahan dasar. Bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan keripik buah adalah buah yang mempunyai rasa manis yang sudah matang namun tidak terlalu matang. Berbagai buah dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan keripik. Di antaranya ada nangka, mangga, nanas, apel, sawo, pepaya, dan lain-lain. Mangga. Varietas mangga yang terkenal di Jawa Barat adalah mangga Indramayu, sedangkan di Jawa Tengah adalah mangga gadung atau arum manis dan juga goleng. Dan di Jawa Timur adalah mangga harum manis dan mana lagi. Berbagai varietas mangga tersebut dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk pembuatan keripik. Namun, yang paling bagus untuk membuat keripik adalah mangga harum manis karena memiliki rasa yang manis dan tidak berserabut. Kondisi mangga yang digunakan untuk pembuatan keripik adalah mangga yang sudah matang namun belum terlalu matang. Salak. Buah salak mempunyai kandungan karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu 20% dari bagian yang dapat dimakan. Buah salak mengandung sumber mineral yaitu kalsium dan fosfor. Berbagai varietas salak yang ada di pasaran diantaranya ada salak Bali, salak condet, salak pondok, salak tasik, dan lain-lain. Di antara jenis salak tersebut, salak pondolah yang paling baik digunakan untuk bahan pembuatan keripik. Untuk bahan pembuatan keripik, dipilih salak yang masih manis, tidak sepet, daging buahnya tebal, dan ukurannya besar. Sawo. Sawo dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada sawo manila dan sawo apel. Sawo manila lebih banyak digemari karena buahnya lunak, berair banyak, rasanya manis dan lezat. Sedangkan sawo apel, daging buahnya agak kering, rasanya manis dan rasanya berkasir. Rasa manis pada sawo disebabkan karena kandungan gula 16-20%. Bagian yang dapat dimakan dari sawo cukup tinggi, yaitu sekitar 84%. Nangka. Nangka termasuk buah yang sangat bagus untuk dibuat keripik. Buah nangka yang digunakan adalah buah nangka yang telah matang dan teksturnya kenyal, seperti sukun, bukan jenis nangka yang lunak. Nangka yang bagus untuk dibuat keripik adalah nangka yang berwarna kuning dengan rasa manis dan aroma khas nangka yang sangat kuat. Proses pembuatan keripik buah. Menggoreng adalah suatu proses untuk memasak bahan pangan menggunakan lemak dan minyak pangan sehingga ada transfer panas dari minyak ke bahan yang akan digoreng. Proses penggorengan ditandai oleh hilangnya sejumlah kandungan air bahan yang terjadi karena menguapnya air dari bahan. Bagian penting dari mesin penggoreng vakum. Yang pertama ada pompa vakum sistem water jet. Pompa vakum dengan sistem water jet memiliki kelebihan yaitu tidak menggunakan oil, seal, bantalan, dan poros, sehingga rendah biaya operasinya. Yang kedua, ada ruang penggoreng. Ruang penggoreng fungsinya untuk mengkondisikan
dengan bahan yang diproses agar sesuai dengan kondisi proses yang diinginkan. Di dalamnya berisi minyak sebagai media pindah panas yang dilengkapi dengan mekanisme angkat celup. Yang ketiga, kondensor. Fungsinya untuk mengembunkan uap air yang dikeluarkan selama proses penggorengan. Kondensor ini menggunakan air sebagai media pendingin yang dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Yang keempat, ada unit pemanas berupa kompor gas yang merupakan sumber panas yang dikendalikan dengan menggunakan termostat. Yang terakhir, ada unit pengendali operasi. Unit pengendali operasi terdiri dari panel untuk menghidupkan pompa vakum sistem water jet, panel untuk mengatur suhu, dan panel untuk power supply. Cara pengoperasian alat penggoreng. Yang pertama, persiapan bahan. Pertama-tama, buah dikupas dan dipotong sesuai bentuk yang diinginkan. Setelah itu, bila permukaan bahan mengandung air terlalu tinggi, maka irisan buah perlu ditiriskan dengan menggunakan mesin spinner dan tambahkan bahan-bahan tambahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, bahan ditimbang sesuai dengan kapasitas kerja mesin. Untuk kapasitas minyak 47 liter, bahan yang digoreng adalah 3 kilo. Yang kedua, persiapan mesin. Wajan penggoreng diisi dengan minyak kelapa 47 liter sampai batas poros keranjang bagian bawah. Posisi keranjang penggoreng diletakkan pada kondisi tidak tercelup minyak penggoreng. Aliran listrik dihidupkan dengan menggunakan saklar listrik. Posisi jarum termokontrol diatur pada suhu yang diinginkan. Untuk nangka digunakan suhu 85 derajat Celcius. Kemudian, api kompor dinyalakan dengan menggunakan tombol nyala api. Besar kecilnya nyala api diatur dengan menggunakan supplier. Suhu minyak ditunggu sampai mencapai nilai yang diinginkan. Biasanya ditandai dengan hidup mati secara bergantian dari lampu pengontrol. Yang ketiga, proses penggorengan. Buah yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam keranjang penggoreng. Kemudian tutup pintu keranjang rapat-rapat. Tangki penggoreng ditutup dengan menggunakan bantuan klem. Pompa dinyalakan, tunggu sampai tekanan vakum yang terbaca pada manometer mencapai 650 mm. Keranjang penggoreng diputar sehingga irisan buah terendam ke dalam minyak. Keranjang diputar dengan tangan secara periodik setiap 15 menit sekali. Proses penggorengan akan berakhir bila tidak keluar gelembung air pada minyak penggoreng dengan cara melihat melalui kaca pengintip dengan dibantu lampu penerangan. Yang terakhir, untuk mengakhiri proses, keranjang penggoreng diputar pada posisi tidak tercelup minyak. Pompa dimatikan dan dibuka keran pembuangan tekanan yang ada di bagian atas tangki penggoreng, sehingga tekanan sama dengan tekanan udara luar. Penutup tangki penggoreng dibuka, dilanjutkan dengan membuka pintu keranjang penggoreng. Setelah itu, keripik hasil gorengan dipindahkan dengan menggunakan serok ke dalam spinner. Setelah itu, motor spinner dijalankan dan tunggu sampai kering. Terima kasih kalian telah menonton video saya. Jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, subscribe, dan